Nah, untuk yang kalimat baris keberapa nih? Keempat. Kalimat baris keempat gimana? Udah ada yang nerjemahin? Alex, Anda butuh 1 kilogram buah stroberi untuk resep ini. Yang lain juga kayak gitu atau ada yang terjemahnya beda? Sama ya. Oke, jadi benar terjemahnya adalah, nah di sini kalau kata kuncinya ini ya. Jadi kalau nerjemahin ilfo, kalau di tengah-tengahnya ada objeknya, ada bukan objek ya, ada orang yang dimaksud atau orang yang spesifik atau subjek spesifik. Nah ya, pasnya itu. Jika di tengah il dan vo itu ada subjek spesifik yang kalian maksud, maka terjemahin subjeknya dulu. Ini misalnya il vous faut, terjemahin vous-nya dulu. Vous apa? Artinya adalah Anda. Anda butuh 1 kilo stroberi, buah stroberi ya tadi. Buah stroberi untuk resep ini. Ya, itu juga benar yang barusan Vira sama Alex juga. Il nouveau. Nah, nu dulu dia terjemahin. Karena di sini dia spesifik. Subjeknya siapa. Il nouveau. Nu itu siapa? Kami. Kami butuh 10 euro untuk membeli meja ini. Gitu ya. Jadi, kayak udah bagus terjemahan dari kalian barusan. Jadi, ini adalah ilfo itu seperti ini penggunaannya. Jadi, jika kalian menyisipkan, ini kan harus disisipi oleh salah satu kata berikut. Jadi, jika kalian menyisipkan subjek spesifik, entah itu me, atau te, atau vous, atau lui, atau leur, maka konteks yang menjadi butuh. Anda butuh 1 kilogram stroberi untuk resep ini. Atau kami butuh 10 euro untuk membeli meja ini. Jadi itu penggunaan ilfo kalau konteksnya adalah butuh. Nah, sekarang coba ini juga dibagi aja ya. Jadi ntar kita langsung bahas bareng-bareng. Coba Ica bahas yang kayak Ica kalimat yang pertama. Jadi harus menderita agar cantik atau harus menderita agar ganteng. Itu partnya Ica. Terus partnya Vira harus membaca agar mengerti. Sekarang gantian, kalian menerjemahkan ini ke dalam bahasa Prancis. Vira yang part kedua ya, harus membaca agar mengerti. Nabila sama Nabila sama Alex, kalimat yang ketiga, harus minum setelah makan. Dan yang terakhir, partnya William, harus melepas sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Oke, jadi ini silahkan kalian coba cari terjemahannya. Nanti langsung kita bahas bareng-bareng. Aku tunggu sampai jam 5.35 ya. 5.35 atau 5.36 ntar kita bahas.
Oke, ini Safira udah menerjemahkan. Jago juga Safira ya. Langsung dia. Yeah. Jadi kalau untuk yang partnya Safira, ini salah ya. Salahnya cuma yang kalimat kata yang terakhir ya. Jadi semua udah benar. Il faut lire harus membaca agar mengerti. Pour comprendre. Mengerti itu comprendre. Jadi bukan pour savoir. Atau sebenarnya bisa sih savoir, tapi savoir itu lebih ke tahu, mengetahui. Jadi mengetahui ya. Mengetahui. Jadi il faut lire pour comprendre. Harus membaca agar mengerti. Terus ntar ya, ini biar aku ini dulu. Oke, terus partnya Ica. Il faut souffrir. Ini partnya Ica. Coba ya dilihat ya. Jadi kalau partnya Ica itu sebenarnya udah benar yang pertamanya udah benar. Harus menderita itu adalah il faut souffrir. Il faut souffrir. Tapi ingat Ica tadi kan sebelum kata pour itu nggak ada de. Di situ kamu selalu nulis de. Il faut souffrir de pour. Nggak ada de-nya. Jadi langsung aja. Il faut souffrir harus menderita agar bahasa Prancisnya adalah pour. Il faut souffrir pour. Nah, ini yang bikin beda sama bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Prancis ada to be. Sama bahasa Inggris juga gitu, ada to be kan. Jadi kamu nggak bisa langsung pour beau. Udah bener sih sebenarnya, beau-nya itu udah betul, ganteng. Tapi kemudian di sini harus ada to be. Jadi dalam bahasa Inggris ini terjemahnya bakal jadi kayak you must suffer to be beautiful, ya kan? Dalam bahasa Inggris ada to be kan, jadi to be beautiful. Ini karena kita dalam bahasa Indonesia maka nggak ada to be. Makanya kalau yang ini sebenarnya terjemahnya jadinya must suffer to be beautiful. Atau to be handsome bisa juga karena bisa nggak sekedar cewek dong yang mungkin harus menderita. Kadang cowok juga ada yang harus susah payah harus biar jadi cakep misalnya. Jadi must suffer to be beautiful atau handsome. Gitu ya. Jadi tidak ada ininya, tidak ada de tadi kan. Di apa namanya? Udah il faut souffrir pour langsung pour être beau. Toko cewek pour être belle. Seperti itu ya. Oke. Not bad lah, not bad. Terus tadi siapa tuh? Nabila sama Alex yang ketiga ya. Il faut boire, ya ini udah benar. Il faut boire. Nah sekarang kita lihat. Il faut boire, harus minum. Après, setelah. Après avoir mangé.
Avoir mangé. Sebenarnya benar sih, cuma aku coba cek dulu ya, apakah perlu pakai avoir di situ? Après manger. Oke, jadi untuk part yang ini sebenarnya kalau nggak perlu pakai kata avoir atau bisa sebenarnya itu cuma penggunaan kalimat yang lebih pas adalah cukup seperti ini. Il faut boire après manger. Il faut boire après manger. Atau kalau yang versi kalian tadi sebenarnya bisa juga il faut boire après avoir mangé. Nabila nanya, avoir itu artinya apa mas? Gitu kan. Nah, sebenarnya apa arti avoir? Jadi gini, Rek, kalau dalam bahasa Prancis ini, kalau ditanya avoir-nya aja, avoir itu artinya adalah punya atau memiliki. Kayak yang tadi kan, kita sempat ada juga avoir. Tapi di sini tuh avoir manger, sepaket ini. Ini menunjukkan bahwa sudah terjadi. Ingat kalau dalam bahasa Inggris kan ada apa namanya past tense ya. Ini tuh kalau di dalam bahasa Inggris jadinya adalah apa sih? Bentar ya. Must drink after have eaten. Jadi kata avoir di situ yang kalian tadi dapat terjemahannya, avoir itu avoir manger ini adalah bentuk past tense. Karena ibaratnya kan makannya sudah selesai, maksudnya sudah terjadi. Makanya tadi mungkin di terjemahannya dapatnya seperti itu. Karena kan memang benar kita kan minum itu setelah kita makan. Maksudnya makannya itu sudah kejadian di masa lalu gitu. Cuma tidak perlu menggunakan past tense seperti ini karena ini kan past tense ya. Avoir mangé itu past tense. Jadi tidak perlu untuk menggunakan bentuk past tense di sini. Makanya kayak aku bilang tadi cukup menggunakan yang ini. Il faut boire après manger. Harus minum setelah makan. Avoir mangé itu sama bentuknya past tense. Dan kurang pas gitu terjemahannya jadinya. Tapi after all udah bagus ya. Kalian udah pas menggunakan kata boire après manger. Minum setelah makan. Nah yang terakhir, partnya Willy nih ya. Il faut bla bla décoller les chaussures avant entrer. Oke, nah sekarang kita bedah ya. Kita bedah terjemahannya Willy. Il faut, nah yang tidak pas itu melepasnya. Jadi melepas itu dalam bahasa Prancis, kalau melepas pakaian itu biasanya adalah enlever. William, bingung mas. Iya nggak apa-apa, santai. Ini secara struktur kalimat udah bener kok. Cuma terjemahan kata melepas dan
Les chaussures itu udah benar. Avant entrer dans la maison. Nah, ini sebenarnya salahnya dikit-dikit aja kok William, jadi nggak ada masalah. Kita bahas dulu. Jadi, il faut enlever, harus melepas sepatu, les chaussures, avant entrer dans la maison. Nah, ini salahnya cuma dikit doang, cuma dua kata aja kok. Jadi, il faut enlever les chaussures avant entrer dans la maison. Masuk ke dalam. Kenapa pakainya dong? Karena dalam, di dalam rumah, masuk ke dalam rumah. Jadi, ini adalah penggunaan dari kata-kata, penggunaan kata il faut. Avant, bentar aku coba cek lagi. Il faut. Barusan aku coba cek di Google, khusus untuk ini, apa namanya, part yang William ini ada kata de koma atasnya. Avant de. Jadi, avant de entrer. Nah, jadi il faut enlever les chaussures avant de entrer dans la maison. Nah, di sini kan bisa lihat ada dua huruf vokal yang bertemu. Karena dua huruf vokal ini saling bertemu, maka seperti biasa dalam bahasa Prancis dikasih tanda petik. Jadi, untuk terjemahan yang terakhir, il faut enlever les chaussures avant d'entrer dans la maison. Ini salahnya minor ya, untuk partnya William tuh nggak ada masalah. Nah, inilah penggunaan kata il faut dalam bahasa Prancis. Jadi basically terjemahannya adalah harus dan satu lagi adalah butuh. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang PR kalian untuk yang setelahnya ini. Kalau ternyata nanti PR kalian adalah yang setelah terjemah, kemarin kan terjemahan ya. Ibaratnya kan PR kalian yang nerjemahin itu dimajuin. Nah, kalau PR kalian memang dimajuin, maka nanti PR kalian yang setelahnya adalah ini. Vos amis. Vos amis itu atau dalam bahasa Prancis artinya adalah false friends. Nah, tapi jangan salah, false friends di sini bukan teman yang fake ya. Jadi ini bukan teman palsu atau fake friends, bukan. Jadi faux amis atau fake friends, false friends, terjemahnya adalah seperti ini. Jadi faux amis adalah words in a foreign language bearing a deceptive resemblance to words in one's own language. Jadi faux amis ini sebenarnya adalah istilah dalam linguistik, dalam bahasa. Istilah linguistik. Faux amis adalah kata dalam bahasa asing yang mirip dengan kata di bahasa kita sendiri. Jadi, faux amis itu kalau secara sederhana, aku mendefinisikannya adalah katanya mirip atau bahkan sama. Gitu ya. Biasanya bahkan faux amis ini katanya sama gitu. Jadi, katanya mirip atau sama tapi maknanya beda. Itu faux amis namanya.
Jadi ini sering sekali terjadi di bahasa-bahasa yang mereka satu rumpun. Dan seiring berkembangnya bahasa itu akhirnya terjemahannya tidak lagi sama seperti terjemahannya tidak lagi sama antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Nah, sebelum masuk ke materi yang bahasa Prancis, di sini aku nyontohin dalam bahasa Indonesia dan Malaysia. Misal, kata Buddha dalam bahasa Malaysia itu beda dengan kata Buddha dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata Buddha dalam bahasa Malaysia itu artinya adalah anak. Itu ya. Sorry, ini harusnya bahasa anak-anak untuk bahasa Indonesia, deng, sorry. Kayak gini. Jadi, kata Buddha dalam bahasa Malaysia itu beda dengan kata Buddha dalam bahasa Indonesia karena artinya adalah anak. Sedangkan kalau kita pengen tahu, sedangkan kata yang bermakna budak dalam bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Malaysia adalah hamba. Gitu loh. Jadi ini bisa kita lihat bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama punya kata budak. Tapi definisinya beda karena dalam bahasa Malaysia budak itu artinya adalah anak. Makanya orang Malaysia kalau bilang anak kecil itu budak kecil gitu kan. Padahal bukan budak seperti dalam bahasa Indonesia karena dalam bahasa Malaysia budak itu artinya adalah anak. Sedangkan kalau kata yang bermakna budak dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Malaysia artinya adalah hamba. Terus juga ini yang kedua, kata senang dalam bahasa Malaysia itu beda dengan kata senang dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Malaysia senang itu artinya adalah mudah atau gampang. Beda. Jadi sama-sama menggunakan kata senang. Katanya sama tapi maknanya beda. Dalam bahasa Malaysia senang itu artinya adalah mudah kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kata yang bermakna senang dalam bahasa Indonesia itu adalah kata gembira dalam bahasa Malaysia. Ya kita juga punya sih kata gembira ya. Definisinya juga sama. Tapi kemudian khusus untuk kata senang itu beda maknanya. Dalam bahasa Malaysia kata senang itu artinya adalah gampang atau mudah. Sedangkan kalau kata senang dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Malaysia itu artinya adalah gembira. Seperti itu. Sampai sini ngerti tentang konsep Fozami ini? Apakah mengerti teman-teman? Fozami itu basically kata yang sama atau kata yang mirip tapi maknanya beda. Ngerti ya? Oke, Mas. Oke. Ini biasanya terjadi memang karena bahasa yang satu rumpun, kemudian evolusi bahasanya itu berbeda di satu negara dengan negara lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat Fozami dalam bahasa Prancis. Nah, Fozami dalam bahasa Prancis itu biasanya pembahasannya dikaitkan dengan bahasa Inggris. Karena balik lagi kayak dulu aku pernah cerita sama kalian, Prancis itu pernah menjajah Inggris selama 300 tahun. Sehingga banyak sekali bahasa Prancis yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris. Banyak bahasa Prancis yang diserap dalam bahasa Inggris. Nah, tapi seperti yang aku bilang, evolusi bahasanya berbeda-beda. Evolusi bahasanya itu berbeda. Sehingga kemudian terjadi perbedaan definisi dalam kata-kata yang digunakan. Jadi mereka menggunakan kata yang sama atau menggunakan kata yang sangat mirip, tapi kemudian definisinya sangat berbeda. Kayak yang tadi. Kayak gini, budak dalam bahasa Indonesia itu budak beda dengan kata budak dalam bahasa Malaysia. Senang dalam bahasa Indonesia itu beda dengan kata senang dalam bahasa Malaysia. Hal seperti itu juga terjadi di dua bahasa ini. Sekarang kita bakal bahas satu-satu. Oh ya, by the way sebelum aku bahas, memang sebenarnya PR kalian adalah, yang dikasih tahu Madam, PR kalian adalah mencari contoh-contoh Fozami dalam bahasa Perancis. Nah di sini,
PPT-ku ini kurang lebih ada 12 Fozami. Nanti kalian tinggal pilih aja salah satu, terserah mau nyantumin 2, 3, 4, itu terserah ya. Oke, sekarang mari kita lihat Fozami di bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Nih, yang pertama adalah reste. Untuk yang ini sebenarnya aku ambil dari buku kalian ya. Jadi mungkin nanti kalian nggak bisa ngutip yang ini. Oh, berarti nanti kalian cuma bisa ngambil 10. Aku nyediain 10 berarti. Ini kan sama aku ada total 12 kata ya. Tapi karena di slide yang ini, 2 kata ini aku ambil dari buku, otomatis kalian nggak bisa pakai kata yang ini. Tapi sisa 10 yang lainnya nanti kalian bisa bebas milih. Oke. Jadi sekarang kita bahas yang reste. Dalam bahasa Prancis ada kata reste. Tetapi terjemahannya bukan to rest, seperti bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis, reste itu artinya bukan beristirahat. Dalam bahasa Prancis, reste artinya adalah stay. Nih, yang aku kasih tanda centang ini adalah arti yang sebenarnya di dalam bahasa Inggris. Oke. Yang aku kasih tanda larangan ini adalah terjemahan yang orang biasanya salah mengira. Karena mereka mirip. Jadi reste dalam bahasa Prancis itu bukan to rest, seperti yang ada dalam bahasa Inggris, tapi artinya adalah to stay. Menetap atau tinggal. Lalu gimana to rest yang sebenarnya? Dalam bahasa Inggris, ini kan to rest ya. Rest dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke Prancis adalah se reposer. Gitu ya. Jadi, reste itu artinya adalah stay. Sedangkan rest yang dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan ke bahasa Prancis jadinya se reposer. Tuh, jadi seperti itu. Ini namanya fozamiare. Jadi sangat sering terjadi. Terus monnaie. Prancis juga punya istilah monnaie. Tapi artinya bukan money. Dalam bahasa Prancis monnaie artinya adalah change. Uang kembalian. Uang kembalian. Ini fozami yang sangat sering terjadi. Monnaie. Monnaie itu artinya adalah uang kembalian. Bukan money. Lalu dalam bahasa Prancis money artinya apa? Dalam bahasa Prancis money itu adalah argent. Seperti itu. Di ini kalau nanti kalian pelajari di rumah setelah les ini udah aku kasih tanda ya. Jadi yang biru itu bahasa Prancis, yang merah itu bahasa Inggris. Gitu. Jadi monnaie itu bukan money. Monnaie itu artinya adalah change, uang kembalian. Lalu apa bahasa Prancisnya money? Bahasa Prancisnya money adalah argent. Seperti itu ya. Next. Nah, ini juga sering. Ini pokoknya ini bukan ini aja sih, basically yang aku bahas di hari ini semuanya sering terjadi, oke? Jadi pertama attendre. Attendre itu bukan attend. Seperti yang ada dalam bahasa Inggris. Attendre itu artinya adalah to wait, menunggu. Gitu ya. Jadi lalu apa bahasa Prancisnya attend? Dalam bahasa Prancis, attend itu adalah participe, berpartisipasi. Jadi sangat berbeda ya. Jadi ini sering terjadi karena kalau dalam bahasa Inggris attend itu artinya berpartisipasi atau menghadiri. Menghadiri biasanya kan kayak I attend a conference misalnya. Saya berpartisipasi dalam sebuah konferensi. Dalam bahasa Prancis attend itu participe. Oke, jadi beda kalau dalam bahasa Prancis attendre itu artinya adalah to wait. Bukan to attend seperti yang ada dalam bahasa Inggris. Lalu, ini juga nih aku selama ini kalau ngajar sering banget nemu orang
kalau nerjemahin kata location dalam bahasa Prancis itu dikiranya artinya ada location. Padahal bukan. Dalam bahasa Prancis, location itu artinya adalah rental, penyewaan. Penyewaan. Jadi dalam bahasa Prancis, location itu artinya adalah penyewaan. Lalu apa bahasa Prancisnya location? Bahasa Prancisnya location adalah emplacement. Itu ya, jadi dalam bahasa Prancis justru yang terjemahan apa ya? Kalau kita menerjemahkan location ke dalam bahasa Prancis, maka hasilnya adalah emplacement. Gitu. Jadi beda. Location dalam bahasa Prancis itu bukan location, tapi artinya adalah rental, penyewaan. Kalau kita menanyakan lalu apa bahasa Prancisnya location, maka bahasa Prancis location adalah emplacement. Seperti itu. Next, Fozami. Fozami berikutnya, stage. Nah, stage ini sangat mirip dalam bahasa Inggris karena mereka menggunakan kata yang sama. Stage dalam bahasa Prancis itu bukan stage, bukan panggung. Stage dalam bahasa Prancis adalah internship atau magang, ya magang. Aku soalnya sebagai contoh ya misalnya, selama ini kan kalau di Surabaya itu aku punya teman-teman orang Prancis yang biasanya kalau nggak exchange di Surabaya atau dia magang di Surabaya. Jadi Prancis itu sangat sering mengirimkan mahasiswanya ke negara lain untuk magang. Maklum ya, negara kaya kayak gitu. Nggak kayak kita magang aja kadang susah, belum tentu nemu gitu kan. Atau di HI sering juga sih, kating-kating misalnya kayak magang di kedubes mana gitu kan. Tapi biasanya kalau orang-orang Prancis itu kayak magangnya ya memang di perusahaan Indonesia atau di tempat kerjanya orang Indonesia gitu. Nah, balik ke sini lagi, stage. Nah, teman-temanku biasa sering banget bilang dia sedang melakukan stage. Dan stage dalam bahasa Prancis itu adalah magang, internship. Bukan stage seperti dalam bahasa Inggris. Lalu apa terjemahan stage dalam bahasa Prancis? Terjemahan stage adalah scène. Scène. Jadi terjemahannya adalah scène. Panggung itu artinya adalah scène dalam bahasa Prancis. Walaupun, nah ini perlu aku sedikit jelasin juga ya. Scène itu dalam bahasa Prancis terjemahannya bisa panggung atau bisa scene film, sama. Jadi scene dalam film itu juga scene juga. Cuma ini kalau ini kan kita kan sedang membahas stage ya, jadi stage. Fokusnya ke stage-nya. Jadi stage dalam bahasa Prancis itu bukan stage tapi internship. Lalu apa bahasa Prancisnya stage? Itu adalah scène. Scène punya dua definisi, antara panggung atau scene di dalam film. Next, pang. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu sempat heboh, kayaknya sempat viral gitu di internet. Pang pain au chocolat gitu. Aku nggak tahu apakah kalian ngelihat, tapi waktu itu di Twitterku atau di IG juga, waktu itu orang ada yang menggunakan ini, pain. Dalam bahasa Prancis, ini cara bacanya adalah pang ya. Jadi pang itu bukan pain, seperti dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis, pang itu artinya adalah bread, roti. Jadi katanya sama tapi maknanya beda. Ini bahkan sangat berbeda ya. Jadi pang itu artinya adalah roti. Lalu apa bahasa Prancisnya pain? Bahasa Prancisnya pain adalah douleur. Douleur. Di bahasa Prancisnya pain adalah douleur. Rasa sakit gitu ya.
Next. Bentar ya. Oke, next. Lalu berikutnya, Fozami berikutnya adalah Medesang. Nah ini kalau nggak salah aku ingat banget di kelas kalian, aku lupa dulu yang kelas pagi apa yang kelas sore gitu. Orang sempat mengira medesang itu artinya adalah obat, medicine dalam bahasa Inggris, kan medicine obat ya. Beda. Medesang dalam bahasa Prancis itu artinya adalah dokter. Ini kalau nggak salah kita pernah bahas kok. Jadi medesang dalam bahasa Prancis artinya adalah dokter, bukan obat. Bahasa Prancisnya obat itu adalah médicament. Itu ya. Bahasa Prancisnya obat itu adalah médicament. Ini Fozami yang sangat sering terjadi aku kalau ngajar bahasa Prancis, apalagi tentang kosakata profesi. Itu orang sering banget mengira medesang itu obat, padahal medesang itu dokter. Dalam bahasa Prancis obat itu adalah médicament. Next, Fozami berikutnya adalah library. Apalagi ini sangat sering terjadi. Orang selalu mengira library itu adalah perpustakaan. Karena dalam bahasa Inggris itu library. Salah. Dalam bahasa Prancis, library artinya adalah bookstore. Atau toko buku. Jadi, dalam bahasa Prancis, toko buku itu artinya adalah, ini kenapa tulisannya gini sih? Oke. Dalam bahasa Prancis, toko buku itu adalah library. Ya, jadi library itu adalah tempat kita membeli buku. Tempat membeli buku itu namanya library. Sedangkan perpustakaan dalam bahasa Prancis itu adalah bibliotek. Ya, jadi sangat berbeda. Jadi library itu toko buku, sedangkan perpustakaan itu bibliotek. Nah, sekarang kita keluar dulu dari meeting room karena less than minute. Ntar terakhir kita tinggal menghabiskan 4 kosakata Fozami yang terakhir. Oke?